kakinya kena hitam-hitam. Kayak gosong gitu? Iya, awal-awalnya. Belantungnya bukan keluar dari lukanya Bapak? Bukan, dari kasur sama dari kain-kain sarungnya Bapak. Siapa yang menjadi pesaing dia harus disingkirkan. Kayak suara kurang Bapak. Biarkan keadaanmu ini untuk memperbaiki kekuranganmu di masa lalu. Ya, jadi pagi ini ada pasien dari Cikampek, namanya Pak Jumadi. Beliau adalah seorang pedagang bumbu di Pasar Cikampek. Usianya sudah 75 tahun dan kondisi badannya sudah lemah karena sakitnya itu sudah, mohon maaf, lumayan parah ya, karena luka-lukanya itu basah dan mohon maaf berbau. Terus sudah keluar masuk rumah sakit namun nggak kunjung sembuh. Anehnya kata anak-anaknya, meskipun badannya lemah tapi kalau lagi ngomong, lagi marah itu seperti tak terkendali. Nah, khusus untuk pengobatan di sini, ini sebenarnya anak-anaknya merahasiakan. Jadi bapaknya tidak tahu kalau mau diajak berobat karena anaknya mengkhawatirkan bapaknya ngamuk gitu loh. Maka kita mencari cara supaya bapaknya bisa tetap diobati. Begitu sampai kita langsung terapi dan melakukan pengungkapannya nanti belakangan setelah ditangani oleh Panglima Langit. Doain ya, semoga ikhtiar keluarga ini membawa hasil untuk datang ke mata langit. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وأنصاره أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. واغسل أموالي وأولادي وابني للناس أجمعين وتبعد وتقول من بني وعليه السلام من كان حيا ويهلك القول على الكافرين وقل جل الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونذر من القرآن وهو اسمى رحمته للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Iya. Matanya ke saya, Pak. Matanya ke saya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi karena tidak memungkinkan mandi di sini, ini air doanya dibawa pulang untuk nanti diwaslap Pak Jumadi di rumah. Ini mau diplastik dulu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Ya alhamdulillah tadi kita semua sudah menyaksikan Bapak Jumadi sudah didoakan Panglima, sudah diterapi dan juga sudah dibawakan air untuk mandi ya atau diwaslap nanti. Biasanya di rumah gimana? Yang penting air itu untuk membersihkan, niatkan membersihkan semua gangguan dan energi negatif dan penyakit yang ada di badan Bapak gitu nanti ya. Ini saya mau ceritakan keluarga Pak Jumadi. Ini beliau dari Cikampek. Beliau diantarkan oleh putra-putrinya yang nomor 1 yang baju merah. Namanya siapa? Mulyadi. Pak Mulyadi. Ini yang nomor 2 Pak Supriyatna. Ini yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 mana? Oh nggak ikut. Ini istrinya Pak Supriyadi. Istrinya Pak Supriyatna. Ini nomor 4. Ini yang paling kecil, yang tinggal bersama Bapak. Namanya Teh siapa? Fitri. Teh Fitri. Kalau ini Teh Lia. Wahyuni, yang itu? Eli, oke. Nah, bisa diceritakan awal mulanya Bapak ini seperti apa? Bapak aja cerita ya Pak ya, Pak Jumadi. Pertama yang dirasakan dulu apa Pak? Pertama yang dirasakan dulu kaki sakit. Ya gitu lama-lama terus kebenaran saya pekerjaan ke pasar. Jadi kebenaran naik motor itu jatuh. Dari rumah ke pasar naik motor jatuh. Ya. Katanya sempat 2 kali ya jatuh dari motor. Ya, 2 kali. Setelah itu udah pulang sampai rumah, lain hari lagi itu dari tempat tidurnya jatuh. Itu gimana kok bisa jatuh? Apa tiba-tiba lemas? Ya, terus bingung muter. Tiba-tiba Pusing. muter-muter gitu kepalanya. Iya. Jadi nggak bisa jaga keseimbangan. Iya. Terus akhirnya lama-lama saya biarin aja lah, saya nggak taunya kakinya Apa? kena hitam-hitam. Kayak gosong gitu. Iya awal-awalnya. Tapi nggak luka. Cuman Pertama nggak kue luka, gosong. Cuman gosong. Nggak luka, cuma pada luar. Kayak bercak-bercak hitam. Iya. Dan bercak-bercak hitam itu rasanya apa? Ya sakit. Sakit ya, Sakit gitu. panas. Panas nggak? Iya. Benar berarti. Terus habis itu ke dokter, Sebelum itu cuma cuci aja di rumah. dibersihin sendiri. Tapi maaf nih saya tanya, sebelum kejadian itu di rumah ada pernah kayak kemasukan ular nggak? Nah, Masukan ular? Di mana masuk ularnya? Di depan rumah. Hitam. Iya. Hitam ularnya, gede. Terus bersuara Ularnya bersuara. Nah, habis itu kayak mana suaranya? kenceng. Yang nemukan siapa? Ibu saya Ibu yang nemukan ular itu. Iya. Udah. terus diapain ularnya? dicari, diusir, cari nggak ada. Karena nanti waktu saya doain tuh di badan Bapak ada ular, saya lihat. Ada ular, jin ular, banaspati, makhluk api, makanya bawaannya panas. Itu yang terlihat saya. Habis itu mohon maaf di sininya nih saya lihat tuh kayak ada benda yang tertanam di kening Bapak. Kayak ada besi yang tertanam di sini. Walau alam nanti mungkin Bapak bisa kasih keterangan ya. Apa itu susuk, apa itu apa, nggak ngerti saya. Ini mungkin masa lalu beliau. Tapi udah saya hancurkan tadi. Yang pernah lihat belatung siapa di rumah? Nah, gimana ceritanya teh? Pas ngebersihin kaki dari luar kok keluar ada belatung. Nah, jadi Bukan dari Dari luar, Iya. tapi kayak datang. flashback sebentar. Kan tadi awalnya kan hitam-hitam. Bagaimana berubah jadi luka seperti ini yang basah? dari Lama prosesnya dari yang hitam-hitam. iya, dari hitam ke berdarah. Oh, Keluar berdarah. darah, iya tergores gitu. Dari jari-jari kaki. Nah, kemudian sampai melebar gede. Makin Besar, melebar, iya. makin meluas ke Iya, atas. Iya. Terus yang di tangan? Yang di tangan Apa awalnya ini juga iya bercak dulu? ngerembet ke ini dari ini siku kaki
nyampe ke sini siku tangan. Nah terus luka kan seperti itu, otomatis kan harus dibawa ke dokter ya? Iya. Nah waktu di dokter apa analisa Pengobatan darah, terus gagal ginjal sama diabetes. terus sudah diobatin? Udah diobatin dari ginjal bagus ya, dari ginjal sudah bagus, terus diabetes juga udah nggak ada, makanya pulang. Pas pulang itu lukanya dari rumah sakit mah udah kering. Pas pulang kenapa kok basah lagi? Nah terus ditemu belatung Iya. itu. Jadi kasus kejadiannya seperti itu. Tapi belatungnya bukan keluar dari lukanya Bapak? Bukan. Melainkan Dicari teh dari kasur sama dari kain-kain sarungnya Bapak. oh, aneh ya. Padahal yang luka di sini, tapi kok belatungnya nongolnya dari Ya, kasur. luar. Ya. Sama dari Ya, saya memang indikasi ada kiriman orang ke Bapak awalnya gitu. Awalnya ada kiriman orang. Saya hitung itu jumlahnya ada 15. 15 ekor belatung. Iya. Gede ya? Kecil. Beda kan waktu pertama emang ada di kaki belatung. Ya, itu benar, Yang tapi kan ini di luar gitu. Iya, itu mah kecil. Kata saya kok aneh, beda belatungnya. Nah, terus yang dirasakan Bapak saat ini apa nih Pak? Lemas. Lemas. Nah tadi waktu datang pertama kan Bapak nggak bisa jalan sendiri kan, harus dibantu ya, dipopong. Itu Bapak rasa sakit nggak di lukanya? Sakit. Sampai sekarang masih? Iya. Iya, itu panas rasanya. Panas ya? Iya. Panas, denyut. Kau takkan dapat menggunakan Sedang wawancara atau makhluknya nongol. Siapa kamu? Menyempurnakan apa? Coba ngomong yang jelas apa maksudnya? kau takkan dapat menghentikan kami dengan kesempurnaanmu. Kamu kata sama aku ya? Maksud kamu apa? Nggak bisa menghentikan kamu? Apakah semua ini ulah kamu? Kami melihat apa yang kau lakukan. Kami mengetahui apa yang kau lakukan. Tidak melakukan apa-apa, hanya mendoakan Bapak kok. Kalau Allah sudah berkehendak sembuh, insya Allah Bapak sembuh di sini. Itu kan menurutmu, tidak menurut kami. Kamu ini utusan siapa kamu ini? Pernah ada belatung di rumahnya, pernah datang ular. Apalagi yang pernah terjadi yang aneh-aneh di rumah? Oh, kumbang itu. Kumbang yang bertanduk itu. Yang kayak badak, Iyalah yang bertanduk. yang hitam. Bangsamu lah yang menghadirkan kami. Iya, ya sama-sama kamu bersekutu, kerja sama kalian. Jadi majikanmu mengirim kamu tujuannya Iya, biar apa? kan kerja sama. Apakah beliau mengenalnya gitu? Atau orang pernah dekat atau kerja sama dengan beliau? Jawab satu-satu. Harus dilumpuhkan Harus dilumpuhkan. satu persatu. Wow, satu persatu. Memang siapa aja? Siapa lagi target berikutnya siapa? Dunia kalian, jika tak ada keterlibatan bangsa kami, maka kalian takkan mencapai pada kepuasan. Siapa Bukan bilang? menurut kamu. Emang yang ngasih kepuasan kebahagiaan kamu. Tanya-tanya. Ayo teh. Tanya-tanya. Kamu yang dekat, yang ngerawat Bapak kan kamu. Yang kamu alami Tanya-tanya. apa tadi? Kamu tanya-tanya aja. Tanya. Siapa yang nyuruh? Kayak marah banget dong, sampai merah mukanya. Masalahnya apa? Jangan terlalu dekat Kita kamu. waspada ya. Wanita Wanita, yang nyuruh wanita. Hubungannya apa wanita itu dengan Bapak? Apa karena persaingan usaha? ini tempatmu menginginkan agar kau tak ada di tempat itu. Oh, persaingan usaha dong. Bapak punya lapak di pasar itu, lapak sendiri apa sewa? Sendiri. Sendiri tapi udah diiklasin, dilepas udah diiklasin, direbut orang. Artinya pernah menjadi rebutan gitu. Iya. Menjadi rebutan lapak itu. Cuman saya nggak nggak nanggapi, udah biarin. Bapak cuma Saya udah yang diiklasin. Terakhir dikasih sekarang. Lapak yang punya Bapak dikasih ke orang itu? Iya. Tapi bapak udah lama di situ. Udah. Bukan lama lagi. Udah belasan tahun kali ya. Puluhan tahun. Dari- Jadi lapak tempat nyari rezeki yang sudah puluhan tahun jadi perebutan. Dan bapak harus merelakannya ke orang lain. Misalnya Gimana Pak ceritanya Pak? Maaf Pak. Jadi lapak itu awalnya dikontrak, kontrakin, terus begitu kontrak habis, ada perubahan, Renovasi. Oh, renovasi. aliran air, renovasi,
Udah, kata yang ngontrak sama saya aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ngurusin ke kabupatennya surat-surat. Terus habis itu Di balik itu Terus ditanyain lagi sama saya, gimana urusannya? Apaan saya yang ngurusin? Saya ke sono kemari. dia merasa punya hak atas tempat itu karena dia yang ngurus. Nah, ya udah kalau begitu ya udah nggak apa-apa. Orangnya perempuan. Laki-laki. Coba konfirmasi lagi. Nah, jadi lantasnya kan udah sama ini, udah diberikan. Masalahnya apa? Yang kamu bilang perempuan itu mempunyai lawan yang tak terlihat. Berarti Kau berkali-kali waktu Bapak jatuh tuh terjatuh sakit. serangan. Bapak jatuh kan naik motor lo kan jatuh. Supaya jangan nyampe ke pasar. Di rumah juga jatuh kan? Itu Kamu apakan? yang bikin jatuh. Kamu apakan? Kepala pusing. Dibikin kepalanya sakit. Jadi bapak nggak konsen atau nggak seimbang. Bagaikan akan tertarik. Jadi perasaan Bapak kan bilang rasanya jadi kayak muter-muter gitu mungkin. kayak ketarik gitu. Lalu kenapa bisa kakinya luka? Coba tulis dulu nama orangnya siapa. Kau menutupi kelemahanmu, dan jika kaki itu tak berdaya, maka terjatuhlah kau tak berdaya. Iya sering jatuh bapak ya. Tak dapat berbuat apa-apa, tak dapat melangkahkan kakimu. Ya harapanmu kan biar lumpuh. Pertanyaanku kenapa bisa luka dan basah nggak sembuh-sembuh? Padahal nggak ada diabetes ya. Kamu apain? Diapain? Dicubit-cubitin. Makan. Astagfirullah. Dimakan. Belatung itu teman kamu yang makannya luka bapak. Bangsa kami memasuki alam kalian, Makanya mau wujud ya. mewujudkan Belatungnya itu. Padahal itu ada goibnya. Coba nama majikanmu sebutin siapa? Dia nulis nih. L T mengandung huruf L dan T. Nama wanita atau suami istri? wanita yang menjaga tempat itu, Iya betul. yang menjajakan tempat itu. Yang menjajakan tempat itu wanita. Jangan jujur. Yang menjajakan itu berarti dia nggak berhenti dong, dia menjajakan gitu atau gimana? Dia bukan yang saat itu bermasalah denganmu. Bukan yang saat itu bermasalah katanya. Anu dagang. Dia siapa namanya? Ah, Itu kan T. Tapi pernah punya konflik dengan orang itu? dia kan pernah main kayak gitu. Tempat-tempat kali pasangin. Iya, Biar apa? semacam itu. Maksudnya pernah konflik dengan bapak? Iya, Pernah ketemu gitu? karena jualannya sama, jualannya. Jualannya sama. bukan. Bumbu. bumbu. Dia punya dagangan yang sama, tapi bapak sebenarnya Tapi punya luar salah lebih nggak lama dengan Bapak kan majikan? dagang gitu. Dalam dunia persaingan, dia memerlukan bantuan kami. Astagfirullah, Tak pernah dagang di pasar aja, mengenal santet-santetan. siapa lebih dulu, tapi siapa yang menjadi pesaing, dia harus disingkirkan. Oh, jadi kamu dari arah perempuan itu Di saingan berat. Dan kiriman ini udah puluhan tahun. Iya iya iya. berapa tahun sudah? Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Oh, nantangin Panglima. Silakan, sana ada Perhitungan apa mau dibuat? Kau takkan dapat Kamu tobat aja. halangi kami. Kamu tobat, insaf kamu, jangan buat jolim sama orang. Kau tak dapat menghancurkan tempat kami. Emang tempatku apa? Tempat Kamu tobat di mana? aja, tobat mau. Yang kau sembah siapa? Kamu punya Tuhan nggak? Kami tahu itu. Ya, yang pertanyaan saya tuh bukan tahu. Punya Tuhan nggak yang kamu sembah, yang kamu imani? Punya nggak? Berkuasalah yang kami sembah. Yang berkuasa itu Tuhan. Makanya saya tanya, Menurut Tuhan yang kamu berkuasa siapa? Para
penguasa kami. Penguasa kegelapan, Dukun. penguasa kesesatan, bukan penguasa alam dunia ini ya, bukan. Penguasa kesesatan itu, penguasa kegelapan. Taubat aja kamu, yang buat jolim lagi, jangan nyiksa orang. Lebih baik hancur. Astagfirullahaladzim. Dikasih kesempatan tobat nggak mau, setannya malah pengen hancur. Jadi Dengan menjalankan tugas. tugas Kamu apa? sadar nggak? Tugas kamu tuh jahat loh. Tugas kamu tuh nggak. Tugasnya nggak bukan tugas mulia, itu nggak perlu dibanggakan. Itu. Kenapa bangga sih? Nggak perlu dibanggakan, nggak perlu merasa kamu hebat, kesatria, kamu mati konyol kamu. Tapi kami bangga. Bangga dalam kesesatan. Hancur dalam tugas kami. Tugas apa? Oh, oke. Berarti Tugas menjolimin orang, tugas menyakiti orang. Kau takkan dapat menyentuh tempat itu. tempat itu. Dia menjadi tempat kau. Nggak perlu kusentuh. Ini setannya memilih untuk kabur, tidak mau ditobatkan. Ini ada makhluk lain yang kita bisa interogasi. Ayo kasih. Assalamualaikum. Cenah ditaripaehkeun. Maksud aku tanya-tanya maksud aku. Dipaehkeun ulah di ditu. Sok Iya, Kak. kelempang bong bejakeun saha aing atuh maneh di tita lempang ulah di ditu. Maksudnya jangan di situ. Coba ngomong bahasa Indonesia dong. Ganti makhluk ya. Assalamualaikum. Gimana bunyi? Sini dekat. Biar bisa nanya-nanya biar masuk kamera. Kayak suara tulang bapak. Kalau nggak masuk kamera. Iya, kayak gitu. Bunyi ketak-ketak. Iya. Sini, biar masuk kamera. Tapi jangan jauh-jauh. Tuh, ular. Apa kamu yang datang ke rumahnya Pak Jumadi? Yang suaranya kencang itu ya kamu lihatnya? Bapak perutnya sakit? Iya, mual terus makanan gak masuk. Oh gitu. Tadi belum sempat diceritain ya, ternyata terungkap juga ini. Kenapa perut Bapak dibuat mual? Pinggang juga sakit? Iya, sering panas. Jadi apa yang dirasakan Bapak ini sekarang lagi dirasakan Ismi? Tulangnya kram, Iya, jari-jari. tangannya sering kayak gini. Oh, mual. Iya. Allah Akbar. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun. Monggo. Dari mana ini? Apa dari tanah lahir Bapak? Bapak lahirnya di Semarang ya? Maria. Walaupun tinggal di Cikampek, tapi asalnya Semarang ya? D. Seseorang yang namanya mengandung huruf D. Jumadi, Bapak maksudnya. Oh bukan. Lalu D siapa? Tua. Kakek tua. Siapa itu? Dua. Beliau siapa? Mamangnya. Paman. Masih ada? Masih Iya, ada. ada. Apakah yang dimaksud itu pamannya Pak Jumadi? Kenapa kalian menyebut nama itu? Kalian mengenalnya? Iya. Ya, Kenapa? Sini. ya karena itu gantinya mbah saya. Bapaknya bapak saya udah wafat, ya itu yang masih menggantikan bapaknya bapak saya, Pak Dawam. Penghormatan dia sebagai orang tua, turun temurun yang tahu persis keluarga, paling kuat beliau, baik tidak terhadap kalian, Baik. Sangat terhadap baik. bapakmu. Sangat baik. Maka aku datang kepada bapakmu, mau disingkirkan secara nyata dan tidak nyata, dan itu sudah lama terjadi. Itulah yang disebut dunia terus berputar. Putaran waktu itu membawa manusia yang silih berganti dengan
dengan orang-orang baru yang tidak memahami siapa bapakmu. Tempat itu membawa sesuatu. Beberapa kali bapakmu diserang dari segala arah. Kalian tahu bukan yang sudah disebutkan oleh makhluk itu sendiri? Laki-laki dan perempuan. Perempuan yang berhuruf D, laki-laki yang berhuruf D. Yang punya yang sedang ngurus ikan. yang kedua arah udah ketahuan ya. Iya. Itu sudah terjadi. Aku ingin bicara. Oh iya boleh deh. Bukan terhadap Apa dorong kemarin? Dorong tadi Mama yang jalan ya udah. Ini mama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuamu mengajar juga yang pertama. Ingat, Ya. Mama itu bekalmu pada saat kau ingin melangkahkan kakimu berjuang seperti orang tuamu. Dan rezeki sudah ditentukan. Mungkin kau sadar di antara lingkunganmu ada yang tidak menyukaimu. Jelas berhadapan langsung di matamu, di depan hidungmu sendiri mengatakannya. Kamu itu darah Jawa. Iya. Darah Jawa asli. Dan kamu sudah dibekali oleh simbah-simbahmu. Eling ora. Nggih. Nggih. Rumati pesan-pesane, tetapi takdire Gusti Allah wis ditampa awakmu saiki. Kabeh urip kuwi dilakoni apa sing diberikan dengan keadaan kita. Biarkan keadaanmu ini untuk memperbaiki kekuranganmu di masa lalu yang terlalu kuat untuk mengejar impianmu, tapi mengabaikan kewajibanmu. Bapak paham Pak yang dimaksudnya? Ya. Karena manusia tidak hanya butuh impian, tetapi manusia harus memenuhi kebutuhan jiwanya untuk menguatkan raganya. Sekarang bukan penyesalan, tetapi pengampunan. Kalaupun bukan sepenuhnya kesalahan kita, manusia kui gone lali. Nggih. Saiki ditompo ae kau bisa bercermin diri. Karena begini, kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, maka lukamu tidak akan mengering. Apa yang harus dilakukan? Keadaanmu adalah contoh Nabi Ayub alaihissalam. Panglima. Iya. Dia mempunyai 4 ujian dalam hidupnya. Karena 4 itu mengharap kematian. 4 itu adalah di mana dia kuat atau tidak untuk kehidupannya. Iya. Kalau dia tidak kuat berarti kematian untuknya. Apa saja nak? Nak Panglima, kita berbagi pengalaman. Iya, ilmu. iya Mbak. 4 di antaranya adalah bangkrutnya kejayaannya. 2 adalah sakit yang memenuhi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut dan juga ujung kakinya. Yang ketiga, dia dijauhi oleh orang-orang banyak. Yang keempat, istrinya adalah ujiannya. Lalu pesanku nak Panglima tolong diingatkan. Iya. Perbanyaklah membaca. Ada zikir yang harus dibacakan. Aku ingin mengijazahkan terhadap Oh iya. dan kau sampaikan kepadanya. Iya, Mbak. Aku ingin Iya. hanya kau yang mendengar. Oh iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Tolong ijazahkan Iya. padanya. Panglima tahu Iya. gerakan itu adalah untuk
menghilangkan rasa nyerinya, Ya. dan meregangkan otot-otot yang kaku pada dirinya. Mereka yang bersemayam di otot-ototmu. Ya, ya. Ketika kau menjalankan ibadah sholat, setiap gerakan akan mengandung arti. Allah Akbar. Ya. Tegakkan tubuhmu. Tidak boleh condong dan tidak boleh rendah, harus sejajar. Ya, ya. Dia melindungi tulang sumsum belakang. Ya, ya. Meregangkan otot-ototmu. Latihlah dia. Gerakan ruku nanti dilatih gerakan sholat ya teh. Karena itu yang akan merontokkan mereka yang bersemayam di sendi-sendi tulang. Dia bermain di sana, anak Panglima. Iya, iya, iya. Aku sejene wis geram delok awakmu kaya ngene. Aku ora terima, tapi iki wis perintah Gusti Allah. Paringi awakmu kaya ngene. Ku ujian awakmu, menguji keimanan dan ketabahanmu. Kesabaranmu diuji saat ini. Kendalikan amarahmu agar tidak mengurangi pahalamu. Janji Allah itu sungguh tidak pernah ingkar, nak Panglima. Iya, iya. Dengan keadaanmu seperti ini, balasan atas semua ini tidak murah bagimu. Ngerti toh, Jum? Bayarannya adalah surga untukmu. Kau kerja keras untuk mengumpulkan keuntungan besar di pasar itu. Tetapi waktunya sekarang kau mengumpulkan pahala yang besar untuk bekalmu kelak nanti. Amin. Amin. Apa yang kau cari? Yang kalau padosi ketenangan. Ketenangan kuwi wonten ning batinmu dhewe. Batinmu linggahe Gusti Allah. Sing abot, sing kathah, sing agung kuwi pelinggahane Gusti Allah ning batinmu. Lamun kowe saged kersoni Allah ning dudu ning atimu, maka kamu akan merasakan ketenangan. Cih Panglima. Iya, insyaallah. Manusia yang sudah punya Allah di dalam hatinya, maka hidupnya akan ringan dalam perjalanannya. Manusia yang jauh dari Allah di dalam hatinya, maka langkahnya akan terasa berat. Paham ya Pak? Paham ya yang dinasihatkan? Paham. Jelas. Saiki laksanakan apa sing tak omongi mau kagem awakmu nggih. Dilakoni. Ojo dirungokno wae. Perbanyak untuk berruku setiap pagi hari. Kenakan sinar matahari. Temani. Nih teteh nih. Iya. Rukumu sebagai pujianmu terhadap Gusti Allah. Sekarang mesti ono maksud Panglima. Kenapa manusia harus Ruku. melakukan ruku? Iya. Harus bersujud. Sujud itu benar-benar serendah-rendahnya kita di hadapan Allah. Benar-benar serendah-rendahnya kita di hadapan Allah. Kalau kau sudah dekat, kau akan mendapatkan ketenangan. Amin. Masalah kesembuhanmu itu urusan Allah. Kau tahu berapa lama Nabi Ayub diuji seperti ini? Berapa tahun, Panglima? Lama. 18 tahun. Dan ini luka-luka berbelatung juga ya. Sampai denganmu. Kenapa dia taruh belatung itu? Karena di antara belatung itu bukan belatung sungguhan. Maka membiarkan karena mereka hidup di daging busukmu itu atas perintah Allah. Mereka pun makhluk ciptaan Allah. Dan semoga sebagian belatung yang di tubuhmu itu adalah satu kebaikan. Untuk memakan kuman-kuman di tubuhmu. Terima kasih, nak Panglima. Mau menerima keadaannya. Iya. Yang memang keadaannya cukup memprihatinkan bagi orang-orang yang melihat sebelah mata, mungkin jijik melihat. Tapi ini semua adalah bagian dari Allah. Iya. Aku berterima kasih, nak. Sama-sama. Kau sudah menerima. Dan ingat,
Anak-anak semuanya harus akut. Tidak boleh berpikir atas dirinya sendiri. Kalian dibesarkan hasil kerja keras orang tua kalian. Saiki wis ojo mikirin sing ora-ora, pikiri awakmu. Ojo nganti mengikuti amarahmu. Iya. Sekarang keadaanmu sudah seperti ini. Mbah, maaf Mbah mau nanya. Tadi katanya di masa lalunya pernah berbuat kesalahan. Boleh nggak dikasih tahu supaya diperbaiki? Kalau saya membicarakan satu persatu kesalahan orang lain, sama juga saya mengumbar keburukan orang lain. Dan kalian yang mendengarnya akan mendapatkan dosa. Tapi cukup dirimu sendiri yang tahu tentang kesalahan. Ya. Kowe ngerti dewe dong? Nggih, nggih. Apa tak omongi? Dan Aku minta maaf. Tapi yang penting Minta Bapak paham, izin. yang penting Yang terpenting saiki Panglima Ya. aku sudah membicarakan. Iya. Karena begini di sini banyak orang. Banyak orang. Saya paham. Itu tidak boleh. Saya paham. Aku tidak mau menjadi gibah di Ya, antaranya. dan saya juga nggak mau menceritakannya walaupun saya tahu tadi. Ya. Ya. Saya sudah tahu Panglima mesti ngerti. Ya. Dan sudah tinggalkan yang lalu. Sebenarnya perkataanku yang mengatakan sudah cukup kau mengejar duniamu. yang penting Bapak paham. Sekarang kejarlah tujuan akhirmu. Karena manusia tua muda, semua akan ke akhirat kelak pada akhirnya. Gitu. nggih. Ya, benar. Bekalmu untuk di akhirat. Iya. Bukan berarti keadaanmu seperti ini kau dekat dengan kematian. Tidak. Karena kematian itu hanya Allah lah yang mengetahui dan menentukan. Belum tentu yang sakit nak Panglima. Benar. Yang sehat gagah, yang masih belia balita pun kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Saiki wis ngerti dhewe to, sapa ae sing ora seneng wis dikei Nggih. gambarane. Nah, sekarang harus bercermin diri karena kehidupanmu itu juga dari dirimu sendiri. Kembali ke dirimu untuk ditoto ulang. Jadi tujuan dahulu bukan keinginan dahulu. Oke. Mendahulukan tujuan daripada keinginan ya Mbah. Nggih, ngono. Iya, Mbak. Lah yo, keinginanmu mesti belak-belok. Lah kalau sudah tujuan pasti, yaitu akhirat kelak. Iya. Liang kubur kelak. Semua mesti kayak ngono. Ya. Sehebat apapun pasti kembali ke liang kubur. Jadi mereka yang jahat terhadapmu siap-siap untuk menerimanya juga. Dan kamu bersabar atas kejahatan orang, kebaikan untukmu. Oke. Nanti mereka akan menuai sendiri ya. Ya, Dikabur ya. tenan kuwi. Wis, aku tak mulai. Makasih, Mbak. Kasih Mbah. Tak omongi. Ya. Kabeh kuwi mugi-mugi Allah membalas setiap lukamu ini dengan 1000 kebaikan. Amin. Amin. Dan membalas kesabaranmu Amin. sebagai kunci masuknya surga sendiri. Amin ya Allah. Amin. Sing penting kuncine sabar. Oke. Nggih. Ngono kuwi ya. Aku tak mulai. Terima kasih, Mbak. Jaluk ngampura. Terima kasih, Mbak. Minta maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Jadi sama-sama, Mbak. nah, itu yang tadi saya Ya, nanti saya sampaikan. untuk mereka yang luka seperti ini. Iya, Mbak. Yang jangan pernah lelah sebagai penggerak lidahnya. Zikir. Iya. Ke otot-ototnya. Dan gerakan itu untuk menyempurnakan dan merontokkan mereka yang bersemayam di otot-ototmu. Monggo kutamu neyo. Pada salim Mbak ini cucunya. Hati-hati. Saiki kuncine kowe percaya karo awakmu dhewe, kowe percaya karo Gusti Allah sing paringi kabeh penguripanmu. Panjangane mawon. Nggih. Ngono nggih. Nggih. Ya, anaknya pada salim Mbak. Salim Mbak. Sing sabar ngurmati pakmu. Nggih. Mbak buat anak-anak cucunya Mbak. Kowe sing sabar. Kamu harus kuat.
Apa yang disertakan kebaikan atas bapakmu ambil. Sing ele-ele ojo dituruti. Yes. Kau harus bisa kendalikan dirimu kembali agar kau selamat dan mendapatkan berkah. Kau akan menemukan jalanmu kalau kau menemukan Tuhan di dalam dirimu. Amin. Monggo Ini anaknya yang demo salim lagi mbak, yang berdua ini. Kowe opo to? Yo le, ngono. Ini ada mantunya. Aku tak pamit ke. Iya, Makasih, Mbak. Sembah Tuhan Iya, yuk, yuk. Aku matur. Iya, makasih, Mbak. suwun, kowe wis nerimo apik ning kene. Nggih, sami-sami mbak. Aku mau jagain Ismi ya mbak. Dongane bahas baras. Nggih, sing penting kuwi kuncine pencalikane lenggahe ning kene Gusti Allah. Kuatkan itu, dia akan pergi semuanya dan kau akan mendapatkan ketenangan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah sudah terungkap akar permasalahan dari kasus penyakitnya Pak Jumadi ini. Dan tadi sudah mendapatkan ilmu ya, apa yang harus diperbaiki ke depan, apa yang harus dilakukan agar proses penyembuhannya berjalan cepat. Insya Allah saya sih optimis akan sembuh ya, tapi kan kesembuhan milik Allah, kita sama-sama berdoa ya Pak ya. Nah kalau Bapak apa yang dirasakan sekarang setelah bertemu mata langit? Perasaan mah belum gerak mah jadi nggak kerasa nih. Oh iya, maksudnya apakah Bapak lebih tenang? Oh iya, 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 Lebih tenang. iya, Terus tadi pesan-pesannya kan sudah disampaikan, apakah Iya. sudah bisa dipahami? iya. Tadi pesannya apa Pak yang Bapak pahami? Pesan Bapak pahami pokoknya mah harus kita ngejalankan kesabaran, Iya. jangan kesadaran, jangan mikir yang bukan-bukan, itu aja. Terus tadi pesannya kalau nggak salah suruh ini Pak, suruh mengendalikan emosi. Iya, Nah, terus ya itu suruh kesadaran. ibadah ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Bapak setelah ini mendapatkan kesembuhan ya insya Allah. Amin, amin. Nah kalau Teteh ini apa nih kesannya? Tadi pertama kali meditasi kok nangis kenapa? Ya kayak ini aja ngerasain itu orang kayak jahat banget gitu ke bapak saya. Tapi kalau ini mah udah lega sih. Karena sudah terungkap Iya, ya udah semuanya. tahu ya. Dan sudah tahu juga apa yang harus dilakukan ke depan nanti Iya. ya. Insya Allah balasnya surga Teh, merawat orang sakit pahalanya besar. Ini Bapak apa nih kesan-kesannya? Pak idem sama nggak bisa ngomong. Nih abangnya yang nomor satu. Sama. Gimana? Lega setelah sampai sini, Iya. setelah bertemu dengan mata langit. Iya. Kamu Teh apa Teh? Kesan-kesanmu apa? Jadi ngebalik. Ya kesannya ya mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa sehat lagi. Pokoknya mah. Ya. Nah ini yang paling apa ya berperan karena yang tahu mata langit pertama Teteh ya, yang mengajukan Bapak supaya berobat kemarin. Gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah udah sampai ke sini. Terima kasih banget sama Mata Langit. Udah semua keungkap, udah ketahuan semuanya. Sama keluarga, terima kasih banget Mata Langit. Terus Teteh kan biasa nonton nih di YouTube. Nah tadi lihat langsung, apa bedanya nonton dengan langsung? Jadi kalau Jadi kayak saya teh. Ya, nyata emang. nyata menyaksikan Iya, sendiri iya. kalau ini semua tuh nggak ada settingan. Iya. Puas nggak dengan pelayanan di sini? Puas. Yang lain gimana? Alhamdulillah ya. Baik, Pak Lima bisa disampaikan Ya. kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Bapak Jumadi ini. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, baik itu kesehatan maupun penyakit yang sedang kita derita gitu. Maka daripada itu kita memohon doa kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Karena kalau Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah bisa dengan mudahnya akan sembuh. Yang penting kita harus tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, zikir kita kepada Allah, terutama Bapak ya. Harus banyak ruku tadi katanya ya, memuja-muji Allah dengan berzikir, subhanallah, subhanallah, aliyul azim. Insya Allah nanti
dirontokkan semua virus-virus penyakitnya di dalam tubuh agar Allah memberi kesembuhan lagi dan darahnya bagus kembali. Yang penting yakin dan jangan putus asa gitu. Harus semangat, kendalikan amarah, kendalikan diri agar tetap tenang, karena dengan hati yang tenang kesembuhan akan cepat kita dapatkan. Amin. Biar lukanya cepat kering, Pak. Ya, Pak ya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisni, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.